sebuah penginapan di kaki gunung, kedatangan tamu dari Kanada bernama Emma. Ia seorang turis yang suka berpetualang dan punya ketertarikan dengan artefak dan benda-benda kuno di negara ini. Matahari sudah mulai tenggelam di balik puncak gunung ketika Emma memutuskan untuk menyusuri reruntuhan istana kuno yang tersembunyi di pedalaman hutan tropis. Ia datang ke negara ini dengan harapan menemukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas pekerjaan dan kehidupannya di kota besar. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa petualangan ini akan mengubah kisah hidupnya. Emma melangkah melewati gerbang utama yang sudah runtuh separuh dengan batu-batu besar tertutup lumut hijau tua. Udara di sini begitu dingin dan lembab, meskipun suhu di luar masih cukup hangat. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia, yaitu antara masa lalu dan masa kini. Di tengah-tengah reruntuhan, ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang entah bagaimana masih kokoh berdiri meski dikelilingi oleh bangunan yang hancur. Pintu itu dipenuhi ukiran rumit, menampilkan gambar-gambar wanita berselendang panjang dan pria bersenjata tombak. Di atas pintu terdapat simbol bulan sabit yang tampak aneh, seolah memperingatkan siapapun yang hendak memasuki ruang di baliknya. Sepertinya tempat ini belum pernah disentuh manusia modern. Gumam Emma penasaran. Ia mendorong pintu itu pelan-pelan, dan pintu tersebut terbuka tanpa bunyi apapun. Di dalamnya ada tangga sempit yang menuju ke bawah, ke arah kegelapan yang tak terlihat dasarnya. Tanpa pikir panjang, Emma masuk. Ia hanya membawa senter kecil di tangannya. Cahaya kuningnya memotong kegelapan yang pekat. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat aroma rempah-rempah dan dupa yang menusuk hidungnya, sebuah suasana yang ganjil bagi tempat yang telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Namun, saat ia mencapai akhir tangga, segalanya tiba-tiba berubah. Cahaya senter padam mendadak, dan Emma merasakan tubuhnya terseret ke dalam pusaran hitam yang tak terlihat. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap ditelan kehampaan. Emma membuka matanya, namun yang dilihatnya bukan lagi kegelapan di bawah reruntuhan. Ia berada di sebuah ruangan megah yang dipenuhi tirai sutra emas dan lampu minyak yang berkilauan. Tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih anggun, dan ketika ia menunduk, ia melihat dirinya sendiri mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang dihiasi sulaman benang emas. Sebelum ia bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, suara-suara halus terdengar dari luar pintu. Seorang pelayan masuk dengan wajah khawatir, membungkuk dalam-dalam. "Putri Ayuni, apakah Anda baik-baik saja? Kami sangat khawatir setelah Anda pingsan tadi malam." Aku Putri Ayuni?" Emma tercekat. Ia mencoba berbicara menggunakan bahasanya sendiri, tetapi yang keluar adalah frase dalam bahasa asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Suaranya juga terdengar lebih lembut, lebih feminin. Ia kemudian menyadari satu hal yang jelas. Entah bagaimana, ia telah masuk ke dalam tubuh Putri Ayuni, pewaris tunggal kerajaan Surya Dharma yang hilang dari catatan sejarah. Ingatannya sebagai Emma masih utuh, tetapi tubuhnya, suaranya, bahkan identitasnya kini milik sang putri. Pelayan itu membantu Emma, atau yang kini jadi Ayuni, bangun dari pembaringan. Dengan hati-hati, Emma menjelajahi ruangan, berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang aneh ini. Dia melihat cermin besar di sudut ruangan, dan bayangan yang dilihatnya benar-benar asing. Wajahnya yang biasanya berkulit pucat kini lebih gelap,
dengan mata besar yang menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan. Selama beberapa hari berikutnya, Emma belajar tentang kehidupan di kerajaan. Kerajaan Surya Dharma adalah kerajaan yang terletak di tepi jurang waktu, tempat di mana mitos dan realitas bertemu. Menurut legenda, sang putri adalah penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Namun, kerajaan ini juga memiliki rahasia gelap yang disembunyikan di balik senyum para pelayan dan gemerlap perhiasan. Ada satu hal yang membuat Emma curiga. Di sudut-sudut istana, ia sering melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah-olah mengamati setiap langkahnya. Mereka tidak berbicara, tetapi Emma bisa merasakan tatapan mereka yang dingin dan mengintimidasi. Suatu malam, Emma diam-diam menyelinap ke perpustakaan istana, berharap menemukan jawaban tentang bagaimana ia bisa sampai di sini. Di sana, ia menemukan sebuah manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa yang sulit dibaca. Setelah berjam-jam mencoba memahaminya, ia akhirnya berhasil menerjemahkan beberapa baris. Siapapun yang memasuki gerbang bulan sabit akan menjadi wadah bagi jiwa yang hilang. Hanya melalui pengorbanan darah dan api, jiwa itu dapat kembali ke asalnya. Jantung Emma berdebar kencang. Apakah ia benar-benar menjadi wadah bagi jiwa Putri Ayuni? Dan jika iya, bagaimana cara ia kembali ke dunianya? Setelah menemukan manuskrip kuno di perpustakaan istana, Emma menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mencari Kalpataru. Pohon kehidupan yang konon memiliki kekuatan untuk memisahkan dua jiwa. Namun, misi ini bukanlah hal yang mudah. Kuil api tempat artefak itu berada terletak jauh di hutan terlarang, sebuah wilayah yang dipenuhi legenda tentang roh-roh jahat dan makhluk gaib. Emma tahu bahwa jika ia pergi meninggalkan istana tanpa izin, ia akan dicurigai oleh para penjaga kerajaan. Ia juga sadar bahwa tubuhnya, atau lebih tepatnya tubuh Putri Ayuni, adalah tanggung jawab besar bagi rakyat kerajaan. Oleh karena itu, ia harus bertindak hati-hati. Ia mulai dengan menyamar sebagai salah satu pelayan biasa, mengenakan jubah coklat polos dan menutupi wajahnya dengan tudung. Emma berbaur dengan para pekerja dapur yang sering mengantarkan barang-barang keluar istana. Dengan dalih mengirimkan bahan makanan ke desa terdekat, ia berhasil keluar dari gerbang utama tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, saat ia melangkah melewati batas hutan terlarang, udara langsung berubah menjadi dingin dan berat, seolah-olah alam itu sendiri menolak kehadirannya. Bayangan-bayangan hitam yang biasanya hanya dilihatnya di sudut-sudut istana, kini tampak lebih nyata, bergerak cepat di antara pepohonan. Mata mereka seperti bara api yang mengamati setiap langkahnya. Emma merasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya, seolah ada suara langkah kaki yang samar, napas panjang yang tak terdengar, dan bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi ketegangan semakin memuncak saat ia semakin mendekati kuil api. Setelah berjalan selama hampir 2 hari, Emma akhirnya mencapai pintu masuk kuil api. Namun, akses ke kuil tersebut tidak semudah yang ia bayangkan. Pintu utama tertutup oleh formasi batu raksasa yang membentuk simbol bulan sabit, sama seperti simbol yang ia lihat di pintu reruntuhan istana. Di tengah-tengah formasi batu, ada sebuah prasasti yang berisi teka-teki. Aku datang tanpa suara, aku pergi tanpa jejak, aku mengambil segala sesuatu, namun aku tidak pernah meminta. Apakah aku? Emma berpikir keras. Di dunia modern, teka-teki ini mungkin terdengar sederhana,
Tetapi di sini, semua aturan logika sepertinya berbeda. Ia mencoba menjawab angin, tetapi tidak ada reaksi. Ia kemudian mencoba api, tetapi lagi-lagi tidak ada yang terjadi. Akhirnya, setelah beberapa menit berpikir, Emma menyadari bahwa teka-teki ini adalah metafora tentang waktu. Waktu, gumamnya pelan, dan seketika itu juga batu-batu raksasa bergeser, membuka jalan menuju kuil. Namun, saat Emma melangkah masuk, ia disambut oleh deretan lilin yang menyala sendiri, membentuk jalur menuju ruang utama. Lilin-lilin itu berkedip-kedip seolah-olah hidup, dan Emma merasa seperti sedang diobservasi oleh entitas tak kasat mata. Saat ia mendekati ruang utama, suasana semakin mencekam. Udara di dalam kuil begitu panas, seolah-olah api abadi benar-benar ada di balik pintu-pintu kayu tua yang tertutup rapat. Namun, sebelum Emma bisa membuka pintu itu, sebuah suara rendah terdengar dari balik bayangan. Siapa yang berani mengganggu tempat ini? Emma berbalik, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Seorang makhluk tinggi besar berdiri di depannya, dengan kulit seperti arang yang retak-retak, serta mata yang bersinar seperti emas cair. Tubuhnya dililit oleh rantai api, dan napasnya membawa aroma belerang yang menyengat. Aku mencari Kalpataru, kata Emma dengan suara gemetar, berusaha menunjukkan keberanian meskipun tubuhnya bergetar. Makhluk itu tertawa keras, suaranya bergema di seluruh kuil. Kamu pikir kamu layak untuk mendapatkan kekuatan pohon kehidupan? Manusia-manusia bodoh dari duniamu selalu ingin mengambil sesuatu tanpa memberi. Emma menyadari bahwa makhluk ini adalah salah satu penjaga kuil api dan ia tidak akan membiarkan siapapun lewat begitu saja. Ia harus berhadapan dengannya. Dengan menggunakan ingatannya sebagai turis modern, Emma mencoba mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu. Ia ingat bahwa api selalu memiliki titik lemah, yaitu air. Namun, bagaimana caranya mendapatkan air di tempat seperti ini? Tiba-tiba, ia melihat sebuah vas besar di sudut ruangan, berisi cairan yang tampak seperti minyak lampu. Dengan cepat, ia menyiramkan cairan itu ke makhluk tersebut, berharap itu akan melemahkan apinya. Namun, ternyata cairan itu malah membuat api di tubuh makhluk itu berkobar lebih besar. Emma panik. Ia berlari ke arah pintu utama, mencoba mencari jalan keluar. Namun, makhluk itu mengejarnya, melontarkan bola api yang nyaris membakar ujung pakaiannya. Pada detik-detik terakhir, Emma melihat cermin besar di dinding kuil. Ingatannya tentang fisika dasar tiba-tiba muncul, yaitu api tidak bisa dibelokkan, tapi cahaya bisa. Ia meraih pecahan cermin yang jatuh dari dinding dan membelokkan sinar api yang dilontarkan makhluk itu kembali ke arahnya. Makhluk itu meraung kesakitan saat api membalik ke tubuhnya sendiri. Tubuhnya mulai runtuh menjadi abu, dan Emma berhasil melewatinya, membuka pintu utama menuju ruang terakhir. Di ruang terakhir, Emma menemukan Kalpataru, sebuah pohon raksasa yang menyala-nyala seperti api abadi. Akarnya menjalar ke seluruh lantai kuil, dan daun-daunnya tampak seperti emas cair yang berkilauan. Namun, di depan pohon itu ada altar batu dengan pisau ritual yang tersedia. Sebuah suara lembut terdengar di kepalanya Putri Ayuni. Kamu telah sampai sejauh ini, Emma. Sekarang, biarkan aku mengambil alih tubuh ini. Kamu bisa pulang ke duniamu. Awalnya Emma ragu, ia tahu bahwa ritual ini akan membutuhkan pengorbanan darah, yaitu darahnya sendiri.
Namun, ia juga tidak yakin apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan tubuh ini, meskipun ia tahu bahwa ini bukan miliknya. Dengan napas dalam-dalam, ia mengambil pisau ritual dan memotong telapak tangannya. Darahnya menetes ke akar pohon, dan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Suara-suara aneh bergema di sekitarnya, dan Emma merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran waktu sekali lagi. Namun, sebelum ia sepenuhnya pergi, ia mendengar suara terakhir dari Putri Ayuni. "Terima kasih, Emma. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Saat Emma membuka matanya, ia kembali berada di reruntuhan istana kuno. Senter yang sempat mati kini menyala kembali, dan tubuhnya terasa berat, seperti beban besar yang selama ini ia tanggung akhirnya hilang. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di telapak tangannya, bekas luka dari pisau ritual masih ada, menyala-nyala seperti api kecil yang tak pernah padam. Dengan tenaganya yang tersisa, ia berusaha keras untuk bisa segera sampai ke tempat ia menginap selama berkunjung ke tempat itu. Beberapa minggu kemudian, Emma kembali ke Kanada. Ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tetapi, bekas luka di telapak tangannya tidak pernah hilang. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan lembut di telinganya, seolah-olah Putri Ayuni masih ada di sana, menemaninya. Dan di malam-malam sunyi, Emma seringkali bertanya-tanya, apakah ia benar-benar kembali ke dunianya? Atau apakah ia hanya bermimpi tentang kehidupan lain yang tidak pernah benar-benar berakhir? Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.